Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari atas pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 3 ayat 18 yang berbunyi, Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Nas renungan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita untuk memahami terus-menerus bahwa Roh Kudus selalu menguatkan iman percaya kita agar kita mau dan selalu harus mengundang Tuhan Yesus untuk berkenan tinggal dan berada di dalam keseluruhan aspek hidup kita, supaya Dia selalu mengajarkan kepada kita untuk hidup dan berakar serta tumbuh dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus saja. Di dalam memperlakukan kehidupan yang mengutamakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari orang yang beriman percaya kepada Kristus ini untuk menjalankan aktivitas persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya bagi kita yang sudah dipilih, dipanggil, dan dikuduskannya. Oleh sebab itulah, maka kita akan dimampukannya pula untuk memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita umat-Nya yang telah rela mengorbankan dirinya untuk mau dihina, dianiaya, bahkan sampai mati di kayu salib di Bukit Golgota itu, supaya kita bisa memperoleh kebebasan dari kuasa dosa dan kuasa maut yang dianugerahkan olehnya berupa keselamatan yang kekal di sorga kelak. Tentu saja, bagi kita yang sudah mampu untuk memahami dan merasakan tentang betapa besarnya kasih Kristus itu, sesungguhnya tidak perlu lagi kita ini larut di dalam kesusahan, dampak dari permasalahan atau pergumulan hidup yang akan kita hadapi dan yang akan kita tempuh pada kehidupan di dunia ini. Karena semuanya berupa kesusahan atau kesukaran yang kita alami itu tidak ada artinya atau tidak akan bisa menyamai bila dibandingkan dengan kesusahan atau penderitaan yang sudah ditanggung dan dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu pula, ingatlah akan janji Tuhan Yesus sendiri ketika kita dalam kondisi yang letih, lesu, dan berbeban berat, lalu kita mau datang kepadanya, pasti kita menerima kelegaan. Kemudian pelaksanaan dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus juga menerima janji tentang jaminan firman-Nya seperti yang dituliskan pada Injil Matius 11 ayat 29 dan ayat 30 yang berbunyi, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sesungguhnya, dengan demikian nyatalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah jawaban atas semua harapan, doa, dan permohonan-permohonan kita. Oleh karena Dia berkenan untuk menanggung semua beban yang seharusnya kita tanggung itu. Apabila di dalam hidup kita ini muncul rasa takut dan cemas atas adanya permasalahan atau pergumulan hidup yang berat ataupun pergumulan ringan sekalipun yang sedang dan akan kita hadapi, maka kita tetap harus dapat menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Raja, dan Kepala atas kita umat-Nya di muka bumi ini. Oleh karena itu, maka kita selayaknya mau terus-menerus menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus yang telah berkenan menanggung segala beban, permasalahan, atau pergumulan hidup kita yang seharusnya kita tanggung.
Ingatlah akan nubuat tentang Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu di dalam kitab Nabi Yesaya 53 ayat 5 berikut ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga di dalam melaksanakan hidup kami di dunia ini, di mana kami memang berkewajiban untuk memenuhi tugas tanggung jawab kami di dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani tentang Tuhan Yesus, supaya Injil keselamatan itu boleh diberitakan melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami. Kami selalu harus mengandalkan Roh Kudus untuk mendiami, mengendalikan, membimbing kami di dalam pelaksanaan hidup itu yang sungguh-sungguh harus berserah dengan secara total hidup kami ini. Itu sebabnya Bapa, ketika kami menghadapi berbagai macam gangguan, terutama menyangkut kesehatan jasmani maupun rohani kami, kiranya Tuhan tolong bagi setiap kami yang mengalami sakit penyakit apapun juga pada saat ini, terlebih akibat pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh umat-Mu di dunia ini. Tuhan tolong mereka ya Bapa, dan kami yakini mujizat kesembuhan-Mu boleh terjadi dan berlaku atas mereka, karena Tuhan yang sungguh sangat mengasihi dan menyayangi kami tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah pemakaian Tuhan atas para medis, obat, dan perawatan yang digunakan memungkinkan mereka boleh mengalami kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.